Oke, selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Hari ini kita fokus ke pilar kedua dari buku The Diary of a CEO-nya Stephen Bartlett ya. Iya, yang soal cerita itu kan. Betul. Lebih spesifik lagi, kita mau kupas tuntas hukum ke-10. Keabsurdan yang tak berguna akan mendefinisikan Anda lebih dari kepraktisan yang berguna. Wah, judulnya sudah bikin penasaran ya. Ya kan? Sumber kita langsung dari bukunya. Nah, misi kita kali ini gimana caranya kita bisa paham kalau sesuatu yang kelihatannya ya ampun konyol atau nggak praktis banget, malah bisa jadi senjata pemasaran yang kuat buat Anda. Oke, siap ya kita bongkar? Siap. Jadi inti hukum ini tuh lumayan provokatif sih. Kalau Anda mau pesan atau merek Anda bener-bener nonjol, viral, bahkan dengan budget minim. Anda perlu sentuhan absurd katanya. Bartlett kasih contoh perusahaannya sendiri nih. Bayangin deh, umur 21 perusahaannya itu paling sering diliput media. Wow. Tumbuhnya 200% setahun. Kliennya merek-merek global gede. Terus punya 500 karyawan pasti umur 25. Gila, cepet banget ya. Cepet banget. Dan yang paling bikin penasaran, mereka itu sama sekali nggak punya tim penjualan. Hah? Serius? Gimana caranya? Nah, itu dia. Gimana coba? Nah, ini dia nih bagian yang menarik. Rahasianya ternyata ada di sesuatu yang kedengarannya sepele banget. Perosotan biru gede di tengah kantor mereka. Perosotan di kantor? Iya, kedengarannya aneh banget ya kan? Tapi ya justru keanehan inilah yang bikin media top kayak BBC, BuzzFeed, Vice, Forbes, GQ, Guardian, semuanya deh itu pada lomba ngeliput kantor mereka. Oh gitu. Dan hampir selalu foto utamanya ya perosotan itu. BBC bahkan sampai bilang itu kantor paling keren se-Inggris. Perosotan biru bisa ngalahin tim sales. Itu kan aneh banget ya. Kok bisa sih sesuatu yang kayaknya main-main gitu malah lebih efektif? Justru itulah kuncinya. Keabsurdan itu memancing percakapan. Orang tuh cenderung malas ngomongin hal-hal biasa yang status quo gitu. Iya sih, benar juga. Tapi sesuatu yang absurd, yang nantang kebiasaan, ngetawain norma, atau sekedar beda aja, itu tuh bikin orang pengen cerita, pengen nge-share. Dan lebih dari sekedar mancing obrolan ya, keabsurdan kayak gini tuh jadi sinyal kuat juga ke pasar. Kayak ngasih tahu kalau merek Anda ini berani beda, pede, nggak takutlah ngelanggar aturan nggak tertulis. Ini semacam signaling yang susah ditiru sama pesaing yang mainnya aman, yang cuma fokus ke praktisnya aja. Oh, oke. Jadi bukan cuma soal anehnya doang ya, tapi ada pesan tersembunyi gitu di baliknya. Soal keberanian, identitas unik. Tepat sekali. Contoh lain yang bagus juga dari buku itu ada Brewdog, merek bir independen yang naiknya cepat banget. Oh iya, Brewdog, pernah dengar. Nah, salah satu aksi gila mereka, masang kulkas bir mini di dalam setiap shower di hotel mereka. Tunggu. Kulkas bir di kamar mandi, di shower. Siapa coba yang beneran minum bir sambil mandi? Kedengarannya nggak praktis banget. Haha, mungkin nggak ada, atau ya dikit banget lah. Tapi bukan itu intinya. Kepraktisan di sini tuh nggak relevan gitu loh. Terus intinya apa dong? Yang penting itu ceritanya yang tercipta. Foto fitur absurd ini kan nyebarnya cepet banget kayak api di medsos. Oh iya benar, kebayang sih viralnya. Nah, secara nggak langsung, ini kayak teriak identitas merek Brewdog. Kami hidup buat bir. Kami ini pangroknya dunia bir. Kami cuek sama aturan. Kami disruptif. Terus kami punya selera humor. Media sosial sama pers kan suka banget konten beginian. Gampang dibagikan, gampang diingat ya. Betul. Jadi fitur-fitur yang sekilas kelihatan bodoh atau nggak guna ini, kayak perosotan biru tadi, atau kulkas bir di shower, justru ngasilin publisitas sama obrolan yang jauh lebih gede daripada fitur praktis pesaing mereka ya. Persis. Wah, ini benar-benar nunjukin kekuatan keabsurdan sebagai strategi pemasaran yang efektif banget ternyata. Iya, persis. Keabsurdan yang tak berguna ini, kalau dilakuin dengan pas ya, bisa jadi aset yang sangat berguna buat bangun merek dan narik perhatian. Lalu apa artinya ini semua buat Anda nih, pendengar kami? Pelajarannya jelas banget sih. Kalau Anda pengen pesan Anda itu didengar, menonjol, jangan takut buat mikir agak di luar kotak. Suntikin dikit lah elemen yang nggak konvensional atau bahkan absurd. Sesuatu yang bikin orang berhenti bentar, senyum, atau nanya-nanya, ini apaan sih? Atau bahkan mungkin agak kaget gitu. Iya. Seringkali justru itu yang paling nempel di kepala dan paling sering di-share. Jauh ngalahin hal-hal yang cuma praktis dan biasa aja. Bener banget. Dan ini tentu jadi pertanyaan penting ya buat direnungkan. Dalam konteks Anda sendiri,
Entah itu cara komunikasi, bangun citra diri, atau mungkin pas presentasi ide, gimana caranya Anda bisa secara strategis masukin sedikit keabsurdan yang tak berguna ini. Iya, gimana caranya? Sesuatu yang mungkin rasanya nggak perlu gitu menurut logika biasa, tapi justru bisa bikin Anda atau ide Anda lebih kelihatan, lebih berkesan, dan ya, lebih gampang diingat. Nah, itu dia. Sebuah pemikiran lah buat Anda eksplorasi lebih lanjut. Sampai jumpa di pembahasan kita berikutnya ya.